depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yang putra jawab salam yang kurang semangat. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya. Anak-anak, ilmu yang pertama yang ingin Pak Ustadz bagikan yaitu tentang menjawab salam. Menjawab salam yang paling tepat, yang paling benar bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekali lagi, daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah nafi'ul asrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tawarramat qadamahu li kasratis sujudi bil ashab. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang putri Allahnya kurang semangat. Ayo semangat, sebut ini rumah Allah, sebut Allahnya yang semangat.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul. Sa'adatul afadil al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Bekasi, Ibu Hajah Lia Yuni Amalia SPD MM. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program, dan juga hadir tengah-tengah kita Kanit Intel dari Polsek Bekasi Utara, dari perwakilan Koramil Bekasi Utara, juga Ketua DKM Masjid Nurul Haq, dan mungkin hadir juga dari Kelurahan Teluk Pucung, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, serta seluruh siswa dan siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Nanam padi di pinggir kali, nanam padi di pinggir kali. Yang hadir Maulid Nabi pagi ini semoga banyak rezeki. Rezeki aminya kenceng banget. Nanam padi di pinggir sumur. Yang hadir Maulid Nabi semoga panjang umur. Satu lagi, nanam padi di tengah sawah. Yang hadir Maulid Nabi semoga hidupnya tambah berkah, bisa pergi ke Mekah karena rizkinya berlimpah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua akhir hayatnya husnul khotimah. Ya Rabbal, alhamdulillah wa syukurillah, kita hadir di rumah Allah, di tempat yang mulia pagi hari ini dalam rangka dzikra Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirnya kita pada pagi hari ini, Limadro siap-siap. Limadro mau mana? Pukul lagi, pukul ya. Kita sholawatan kembali untuk menambah mahabbah kita kepada Nabi. Coba anak SMK 5, Pak Ustadz pengen denger sholawatannya semangat atau lempeng. Limadro pegang, ya, pegang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah SMK 5 Kota Bekasi Utara. SMK 5 Kota Bekasi, siswa-siswinya penuh prestasi, belajarnya penuh kreasi. Insya Allah sukses semua, amin. Insya Allah masuk surga semua, amin. Salatullah salamullah
Yang putra dengan putri, Pak Ustadz mau tes sholawatannya dipisah-pisah. Yang putri dulu, terusin sholawatan Pak Ustadz ya. Semangat, ini sholawat silsilah Nabi. Abdullah nama Aminah Abdul Muthalib Abu Thalib. Sekarang yang putra jangan kalah. Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah yang penuh, yang penuh, yang penuh, yang penuh. Cakep, bu, mantep anak-anaknya. Sekarang gantian dari putra, sholawatan lagi. Terusin, terusin, terusin. Ya Habibal Qalbi, ya lijikna bil haqi, ya Rasulullah. Mantap putri, jangan kalah putri. Terusin sholawatan dosa. Putra dan mantap. Siap? Yang mana? Ya, siap. Oh, yang mana? Rabbana ja'alna ya sawqan fa'ataitu ila habibi salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Mantap bu, anak-anaknya sholawatannya pinter. Coba tes nyanyi bisa nggak kira-kira? Ini lagu jadul, coba yang putih lagu jadul. Ini nyanyi. Coba tes hafalan ini, coba tes. Terusin. Bukan lautan. Hafal. Hafal. Coba yang putra jangan kalah. Sakitnya tuh di sini. Coba lagu dangdut bisa nih. Darah muda. Ustaz, anak-anaknya luar biasa. Coba sekarang tes terusin baca Quran yang kau baca. Baca Quran. Yang bisa hadiah cepet. Siap. Yang bisa nerusin baca Quran Qausar hadiah cepet. Siap? Yang putra siap? Siap yang tentunya. Siap? Ya, dengerin. Terusin ya. Berapa hadiahnya? Cepet. Ya, kerja dengerin. Berapa hadiahnya? Cepet. Yang Qausar lagi nyari ayatnya yang mana ini? Ayo, ya. Terusin ya. Wa qalu aidza qalanna fil ardi ainna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun.
semua yang sangat kami cintai dan kami banggakan, SMK 5 setiap tahun insya Allah ramai seperti ini peringatan Maulid Nabi. Bertempat di rumah Allah. Tadi Pak Ustaz salah masuk ke Solo tadi. Ternyata tempatnya di sini salah. Anak-anak di dalam spanduk kelihatan nggak? Kebaca nggak? Ternyata ada Pak Ustaz. Iya, gantengan aslinya kan ya. Ada tulisan memperingati. Perhatikan, kata memperingati itu maknanya ada 3. Atau peringatan itu maknanya ada 3. 1, ada yang diingat-ingat. 2, ada yang diingat-ingat. 3, ada yang masih punya ingatan. Pak Ustaz ulang. Arti memperingati yang pertama ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalian sudah menyebutkan dari mulai nama Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya. Siapa yang tahu nama neneknya? Ayo. Siapa yang tahu nama neneknya Nabi Muhammad? Ayo. Ya. Neneknya Nabi Muhammad ada yang tahu nggak namanya? Yang kenal kakeknya doang, Abdul Muthalib. Neneknya siapa namanya? Yang putri. Siapa nama nenek Nabi Muhammad? Yang bisa macam? Kuat. Ustaz kasih hadiah. Neneknya Nabi Muhammad. Ya, kata yang tahu. Yang putra ada, yang putra. Yang putra ada. Udah nih ada yang putra di luar. Namanya siapa? Robert. Siapa? Oh, Radi. Sandi kelas berapa? Kelas 11. Ya, Sandi angkat ke depan. Ya. Nama kakeknya Nabi tadi siapa? Kakeknya Nabi Fatimah binti Am. Makanya dengerin, Ustaz lagi nanya dulu, nanya pembukaan. Nama kakeknya Nabi siapa? Kan ada nenek, ada kakek kan? Tadi kakeknya disebutkan ya. Nah sekarang Pak Ustaz nanya dulu, ulangin nama kakek Nabi siapa? Kalau Ustaz nggak tahu juga. Siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Jadul. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nah sekarang nama neneknya siapa? Binti siapa? Amam. Fatimah. Ini kurang tepat. Ada yang benerin? Ini sini nih. Ya. Sini. Bu Kevin, ayah Ampura ya. Nek siapa namanya? Bukan miliknya. Bukan miliknya. Bukan miliknya. Siapa namanya? Kelas 11 MPL 2. Ya. Ada pertanyaannya, siapa nama neneknya Pak Ustaz siapa? Neneknya Nabi namanya siapa? Fatimah binti Amr. Fatimah Binti Amr. ya, gocap jawabannya. Gocap. Kamu apakah Pancasila? Apakah Pancasila? Hah? Apa? Terusin ya, siap. Deketin mulut. Maju ke depan. Pancasila 1. Tuhan ada Maha Esa. 4.
Ya bagus bocah, poin aja. Nah, kalau duduknya, ya duduk. Anak-anak sudah konsentrasi mau dengerin ceramah Pak Ustaz? Tadi belum mulai ceramah belum, masih mukaddimah, masih pembukaan. Sekarang Pak Ustaz mau tes dulu. Kalau kalian konsentrasi, Pak Ustaz terusin ceramahnya. Kalau belum konsentrasi, harus konsentrasi dulu. Sudah siap konsentrasi? Sekarang semua lihat Pak Ustaz. Tangan kanannya angkat ke atas. Tangan kanannya semuanya, anak-anak semuanya gerakin di atas kepala begini. Lihat Pak Ustaz semuanya. Ibu-ibu tolong lihat anak-anak kita. Bapak-bapak tolong lihat anak-anak kita. Katanya udah konsentrasi. Lebih kencang lagi gerakin. Anak-anak lihat Pak Ustaz semuanya. Ikuti perintah Pak Ustaz. Anggap aja ini gerakan tangan dari Allah. Ikuti perintah Pak Ustaz. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Ya Allah Bu, anak-anak kita nggak tahu dagu. Pak Ustaz cuma pegang apa? Kenapa kebanyakan megangin jidat? Karena Pak Ustaz pegang jidat katanya. Bapak Ibu yang mulia, ini ada filosofinya. Anak-anak, apa yang dilihat lebih pengaruh daripada apa yang didengar. Setiap apa yang dilihat anak-anak itu akan lebih pengaruh daripada apa yang didengar. Padahal saya dulu pegang dagu, tapi mereka semua pegang jidat karena saya tangannya ke arah jidat. Maka Bapak Ibu nggak perlu marah-marah dengan anak-anak. Capek kita marah-marah sama anak-anak. Yang penting memberi teladan dan contoh, anak akan ikuti pribadi kita. Setuju anak-anak? Tes lagi. Coba jawab yang kompak. Katanya udah konsentrasi. Peci Pak Ustaz warnanya apa? Baju Pak Ustaz warnanya apa? Susu sapi warnanya apa? Gigi kalau sering disikat warnanya apa? Kain kafan warnanya apa? Susu sapi warnanya apa? Berarti sapi minumnya? Wah bener udah konsentrasi, bener udah konsentrasi. Satu lagi, apa yang mau dites ya? Satu lagi. Semua jawab yang kompak. Semua jawab yang kompak. Aspal warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang nengkrok kulitnya warnanya apa? Semut di kegelapan malam warnanya apa? Celana Pak Ustaz warnanya apa? Elok ibu kepala sekolah warnanya apa? Yang kencang aspal warnanya apa? Jadi kelawar tidurnya di waktu. Kelawar tidur di waktu malam. Kelawar mana? Kelawar tidurnya di waktu. Nah berarti kalian ada yang belum tahu kalau kelawar tidurnya di waktu siang ya. Apa kelawar sih tidurnya di waktu malam? Udah, konsentrasi anak-anak. Konsentrasi anak-anak. Satu lagi, kita agar semangat, tidak ada yang ngantuk. Awas kalau ada yang ngantuk, kau usah tutup ceramahnya. Kita sholawat dulu. Adroh, katanya. Adroh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-qadari wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kenapa Pak Ustadz ngajak sering sholawatan? Anak-anak, ada 4 malaikat yang akhirannya il. Malaikat 4 ini nama belakangnya il. 1 Jibril, 2 3 4 Jibril, Mikail, Israfil. Ada apa dengan 4 malaikat ini? Anak-anak, ingat-ingat, 4 malaikat ini pernah berjanji kepada Nabi Muhammad, pernah berikrar kepada Nabi Muhammad. Apa ikrarnya? Mereka datang bergantian. Yang pertama malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, aku ingin berjanji kepadamu, tapi ini untuk umatmu. Maksudnya apa Jibril? Siapa yang sering membaca sholawat kepadamu, kata Jibril, minimal 10 kali dalam sehari semalam, dengan berbagai bentuk sholawat kepadamu, ana akhudhu biyadihi ala sirati kalbarqil ghatif. Kata malaikat Jibril, kalau umatmu yang sering bersolawat kepadamu, sampai matinya dia sering bersolawat kepadamu, maka aku nanti yang akan menuntunnya menjembatani atau menyeberangi jembatan di akhirat yang kita kenal namanya sirat, kalbarqil ghatif, seperti kilat yang menyambar. Artinya sangat cepat. Anak-anak, di akhirat itu ada alam namanya alam sirat, melewati sebuah jembatan yang kalau kita tidak bisa melewatinya, naudzubillah, kita akan masuk neraka. Maka orang yang sering bersolawat kepada Nabi, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, seorang ulama Mekah yang sangat terkenal, masih keturunan Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya oleh jamaahnya, ya Syekh, saat ini Allah sedang apa? Oh, pertanyaannya kan berat banget itu. Nanyain Allah sedang ngapain? Tapi apa kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki? Beliau menjawab, saat ini Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana dalilnya Ustaz? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, kalian hafal. Anak-anak sedikit ngaji serius dulu. Kalimat yusholluna 'alan nabi itu dalam bahasa Arab maknanya tadullul istimrar, terus menerus, gak pernah henti. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusholluna, terus menerus, ila yaumil qiyamah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makna Allah bersolawat, Allah mencucurkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Makna malaikat bersolawat, malaikat selalu mendoakan kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, satu. Maka kalian kalau senang nyanyi, nyanyilah yang menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Nabi. Ada yang senang nyanyi? Putra, ada yang senang nyanyi? Pernah kalian dengar sebuah lagu Wih Jadi Permadani? Pernah? Coba sedikit rubah agar menuju cinta kepada Nabi. Dengar Pak Ustaz nyanyi? Ya, ini lagu rubahan dari syair Wih Jadi Permadani. Tujuannya kepada Nabi. Mungkinkah diri ini dapat
disayangi dan dicintai, juga mustahil bagiku mendapat ridho ilahi tanpamu Nabi. Engkau penuntun kami, Nabi Muhammad Rasulullah, ya para nabi. Seharusnya aku jalankan sunnahmu, teruskan dakwahmu, ya Habibi, engkau penuntun kami. Kalian boleh nyanyi, tapi arahkan mahabbah cinta kepada Nabi. Banyak lagu-lagu yang bisa menambah cinta kita kepada Nabi. Maka malaikat Jibril, malaikat siapa? Berjanji kepada Nabi Muhammad, bagi umatmu yang sering bersolawat kepadamu, nanti ketika nyeberangi jembatan Sirat, malaikat Jibril yang akan menuntunnya seperti apa? Kilat yang menyambar. Cepat sekali. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya ngapain? Nah, tugasnya ngapain malaikat Mikail? Bagi rezeki. Ya, jadi setelah semua rezeki makhluk di alam semesta ini oleh Allah menyuruh malaikat Mikail untuk memenuhi semua rezekinya, bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Malaikat Mikail datang, ya Rasulullah, aku pun ingin berjanji kepadamu, umatmu yang sering bersolawat kepadamu, fi kulli yaumin 10 marratin, minimal 10 kali saja. Enggak banyak, tapi ba'di riwayat 100 kali. Ahlan wa sahlan Pak Lurah. Ya, kalau Lurah datang tambah semangat ini saya. Ya. Sampai mana dari proses ngomong? Sampai mana? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat Mikail datang, ya Rasul, umatku yang sering bersolawat kepadamu, nanti di padang mahsyar, semua kegerahan, semua kepanasan, matahari seakan-akan seperti begitu di atas kepala kita. Mereka semua kehausan, tapi umatmu yang sering baca solawat, ana asqihi min haudik, aku yang akan meminumkan telaga kausarmu kepadanya. Anak-anak di akhirat itu ada namanya telaga Nabi, namanya telaga Kausar. Jangankan satu gelas, setetes pun ketika diminumkan kepada orang tersebut, selamanya tidak akan kehausan. Itu jadinya malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat Mikail. 3, malaikat Israfil. Tugasnya ngapain malaikat Israfil? Wih, jawab, tugasnya apa malaikat Israfil? Meniup apa? Sangkakala. Kayak gimana bentuknya? Kayak trompet. Kita sejak kecil diajarin malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, bentuknya kayak trompet. Cuma bukan trompet kayak tahun baru ya nak. Makanya kamu kalau tahun baru masih ikutan niup trompet, takut malaikat Israfil itu ikutan niup.
Itu bahaya itu. Nah, sangkakala itu memang bentuknya ibarat seperti trompet, tapi lubang trompetnya yang ditiup malaikat Israfil itu luasnya seperti langit dan bumi. Makanya sekali tiup semuanya hancur. Malaikat Israfil pun datang. Ya Rasul, siapa umatku yang sering bersolawat sampai akhir hayatnya, nanti di akhirat aku akan bersujud kepada Allah, memohon ampunan dosa kepada orang tersebut sampai Allah mengampuni dosanya. Ana asjudu lillah ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullah. Kata malaikat Israfil begitu. Aku akan memohon doa kepada Allah atas ampunan dosa orang tersebut, dan aku tidak akan mengangkat sujudku sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad. Malaikat siapa? Israfil. Yang keempat, malaikat siapa tadi? Ingat-ingat kalau mau ceramah, ingat-ingat materinya. Nanti kalau mau tanya, kamu bisa, mau kasih hadiah lagi. Yang keempat, malaikat Israfil. Israfil. Tugasnya apa Imam Israfil? Tugasnya? Udah siap meninggal? Belum. Udah siap mati? Kita perlu siap, Ustaz. Kapanpun saat itu tiba, malaikat Israfil menjemput nyawa kita. Yang penting insya Allah kita bersama-sama berdoa. Akhir hayat kita nanti kalau sudah tua atau setengah tua atau masih muda, semuanya husnul khotimah. Ya, mati mah kapan aja ya. Yang penting kita siap-siap dengan amal solehnya. Raja-raja mati, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, direktur, tukang cukur, bapak lurah. Banyak umur. Waduh, bapak lurah mati itu baru juga datang bapak lurah. Waduh, lurah, semangat anak lurah. Wah, panjang umur, lurah, panjang umur sampai 300 tahun. Ya. Apa janjinya malaikat Israfil kepada orang yang rajin baca sholawat? Nah, kalian masih muda, masih remaja, bahkan masih anak-anak. Kami para dewan guru sudah semakin tua. Artinya apa? Kalau dari anak-anak, dari remaja sudah gemar bersolawat kepada Nabi, maka kalian nanti semakin usia bertambah, semakin tua akan semakin gemar bersolawat kepada Nabi. Kata malaikat Israfil, ya Rasul, umatku yang sering bersolawat kepadamu sampai akhir hayatnya dia sering bersolawat walaupun sehari 10 kali. Ana akbidu ruhahu kama akbidu arwahal anbiya. Kata malaikat Israfil, nanti aku akan cabut ruhnya, akan ambil ruhnya pelan-pelan, seperti aku mencabut ruhnya orang-orang soleh, para nabi, para kekasih Nabi, para kekasih Allah. Nah, orang mati itu, malaikat Israfil itu macam-macam. Ada yang pelan, itu orang-orang soleh dicabutkan ruhnya pelan. Ada malaikat Israfil nyambut nyawa itu keras, kasar, ngambil. Matanya melotot, mulutnya terbuka karena dicabut paksa. Insya Allah anak-anak yang sering hadir maulid Nabi, sering sholawat kepada Nabi,
meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Nah, kita semua saat lahir nangis, betul? Kita semua saat lahir nangis. Gak ada saat lahir bayi tertawa. Bayi gila tuh. Begitu lahir. Mungkin semua bayi lahir nangis. Yang di sekelilingnya tersenyum gembira. Betul? Alhamdulillah, ponakan lahir, anak lahir, semua gembira, padahal bayinya nangis. Maka dibalik harapan kita saat lahir kita nangis, di sekelilingnya semua tersenyum tertawa. Semoga nanti ketika kita tua, kita meninggal dalam keadaan tersenyum, sekelilingnya menangis bersedih. Itu harapan hidup kita. Lahir kita nangis, meninggal dalam keadaan tersenyum. Itu ciri husnul. Maka lahirnya kita dalam keadaan menangis itu membuktikan bahwa kita dari alam rahim ini, dulu dari alam rahim, ibu kita yang mulia, ibu terus dimuliakan. Ini kali semua seorang ibu, karena ibu itu dalam lagunya dimuliakan. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu tingkat dibanding kau mengandung lagi apa musuhinya. Iya, gitu. Itu membuktikan bahwa perpindahan alam dari rahim ke dunia, setiap bayi lahir ke alam dunia itu adalah bukti bahwa dunia ini adalah fana. Tuh, 4 malaikat tadi, Jibril, Mikail, Israfil. Coba yang putra, apa jadi 4 malaikat tadi? Acuh, yang ingat mana? Oh, yang pakai gaji. Wow. Keren anak SMK 5, keren. Tes, keren. Namanya siapa? Yang dekat. Namanya? Ada ke depan aja. Panggilannya? Fajri. Oh, bukan Jibril. Fajri. Tadi Pak Ustaz menerangkan tentang janji 4 malaikat kepada Nabi Muhammad bagi yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba Fajri ingat 4 malaikat itu siapa saja dan apa janjinya? Tadi jam berapa datang ke sini? Tadi datang ke sini jam berapa? Jam 6. Oh iya. Sudah siap? Ya. Kelas berapa? Kelas 10. Ya. Udah. Ingat udah? Ya. Nah kan? Udah rumah jangan? Rumah sudah. Kapan boleh ya Ustaz? Dia udah selesai udah. 4 malaikat. Ada 4 malaikat yang berjanji kepada Nabi Muhammad kalau bersolawat akan diberikan janjinya. Yang pertama malaikat Jibril, jika umatnya Nabi Muhammad bersolawat maka malaikat Jibril akan membantunya untuk melewati jembatan Shiratul Mustaqim. 2. Yang kedua malaikat Mikail, jika umat Nabi Muhammad SAW bersolawat kepadanya maka malaikat Mikail akan Gak usah gemeteran. Malaikat Mikail mau ngapain? Ayo. ayat dari surga. Ya. Ini kapan? Kapan ini? Dikasihnya kapan nanti? Di alam. Masya. Ya, kita terus 3. Yang ketiga malaikat Israfil. Jika umat Nabi Muhammad SAW bersalawat, maka malaikat Israfil akan mohon kepada Allah, mengampuni semua dosa-dosanya dan tidak akan berdiri dari wujudnya sampai dosa-dosanya diampuni.
Ya, bagus. Yang ketiga, yang keempat, malaikat Israfil. Jika Nabi Muhammad SAW malaikat Israfil akan mencabut nyawanya dengan cara pelan-pelan. Luar biasa. Ya, tadi namanya Fadril, Pancasila apa juga? Apa? Ya, siap. Ayo, pegang mic-nya. Pancasila 1, Tuhan Yang Maha Esa, 3, Bersatu Indonesia, 5. Rakyat dan Sosial, Keadilan Sosial bagi seluruh Indonesia, 5, Keadilan Sosial bagi seluruh 2, kemanusiaan akan beradab, 4, kalau kita yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 3. Bersatu Indonesia. Bagus, Dil. Pegang mic-nya. Tadi siapa namanya? Fadril tuh, Pak Lurah. Pancasila apa? Mantap. Fadril, kamu salim sama Pak Lurah. Salaman sama Pak Lurah. Nah, terus kalau Pak Lurah ngasih duit, terima. Nah, kamu salaman dulu. Mantap. Ya, terima kasih. Ya. Udah, aku udah mencepet. Udah, silakan. Alhamdulillah. Tuh, kalau orang datang mah aman, tenang aja. Anak-anakku yang sangat Bapak cintai dan Bapak banggakan. Terakhir, materi yang ingin Pak Ustaz sampaikan. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Perhatikan anak-anak, karena maulid Nabi ingat Nabi, yang ingat yang lain. Yang diingat-ingat adalah Nabi, yang diingat Nabi. Nabi Muhammad itu punya anak. Anaknya ada 7. Siapa yang hafal? Ayo, mana? Yang tahu anaknya Nabi mana? Maju. Anak SMK 5 mana? Yang tahu nama-nama anaknya Nabi maju. Iya, nggak ada. Yang putra nggak ada juga. Alhamdulillah, Balurah aman, Balurah aman, aman, Balurah aman. Ya Allah, ya kamu telat nih, udah telat. Ya sudah Neng, kamu tahu anaknya Nabi ada 7. Tahu? Tahu Neng? Tahu? Yang paling bontot siapa namanya? Satu Al-Qasim. Ingat-ingat anak Nabi ini. Satu Al-Qasim. 2 Zainab. 3 Ruqayyah. Pada browsing semua berarti. Ayo nanti hafal anaknya Nabi. Karena langsung yang paling bungsu siapa namanya? Siapa? Ibrahim. Anak-anak Nabi semuanya wafat yang laki-laki. Masih kecil-kecil. Yang hidup Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah. Hari Senin Nabi lahir. Pada saat itu ada pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu kakaknya ayahnya Nabi. Abu Lahab punya pembantu namanya Suwaibah. Kata Abu Lahab, Suwaibah, lihat Aminah, tengok Aminah, ponakanku lahir belum? Ini kata Abu Lahab. Abu Lahab itu panggilan, ya. Kayak paman Nabi Abu Thalib itu panggilan. Abu Thalib itu nama panggilan. Nama aslinya Abdul Manaf. Namanya siapa? Abdul Manaf. Nama asli Abu Thalib. Abu Lahab nyuruh pembantunya. Lalu Suwaibah datang kepada Sayyidah Aminah lahiran. Nah, awas ingat. Nabi Muhammad itu lahir bukan dari jalan najis.
nggak kayak kita. Nabi Muhammad itu lahir dengan bidanya siapa? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Gelombangnya dua, bidanya dua, namanya Siti Asiyah dan Siti Maryam. Lahirnya bukan dari jalan najis kayak kita kebanyakan. Nabi Muhammad lahirnya kalau boleh disilahkan disesar, bukan dari jalan najis tapi disesar. Yang nyesarnya manusia suci, perempuan yang suci yang bernama Asiyah dan Siti Maryam. Maka yang namanya pembantunya Abu Lahab tadi gembira, lari-lari. Tuhan, Aminah udah lahiran. Laki apa perempuan? Kata Abu Lahab. Laki-laki Tuhan. Saking senangnya Abu Lahab, ponakannya lahir laki-laki, maka apa yang dilakukan Abu Lahab? Suhaibah, aku senang banget. Hari ini, hari Senin, ponakanku lahir laki-laki. Maka mulai hari ini pula aku merdekakan. Nah, memerdekakan budak zaman itu kalau dihitung dengan onta 50 ekor onta. Kalau harga satu ekor onta dari 50 juta dikali 50 berapa? Itu senangnya Abu Lahab saat Nabi lahir. Tapi Abu Lahab itu walaupun pamannya Nabi, di Quran, di dalam Al-Quran ayat surat Al-Lahab, Allah berfirman, Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran mudah. Allah mencatat namanya masuk neraka. Satu-satunya orang yang dinas oleh Quran masuk neraka, satunya Abu Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Mamanya Nabi. Kenapa? Dia kafir sampai meninggalnya. Dia tidak beriman kepada Nabi sampai wafatnya Nabi, sampai meninggalnya Abu Lahab. Tapi karena modal seneng saat Nabi Muhammad lahir hari Senin di neraka, di dalam api nerakanya, saudara kandungnya yang bernama sahabat Hamzah memimpikan mimpi ketemu melihat abangnya yang bernama Abu Lahab di neraka. Setiap hari Senin dari jari jemarinya keluar air, lalu dia minum untuk kehausannya. Adiknya Hamzah tadi nanya, Bang, abang di neraka, tapi kenapa setiap hari Senin dari jemarinya kok keluar air? Allah memberikan keringanan siksa buat abang. Yang mimpi siapa? Sahabat Hamzah, masih pamannya Nabi. Lalu apa kata Abu Lahab? Begini Hamzah, Allah kasih keringanan setiap hari Senin di dalam nerakaku, karena dulu waktu aku hari Senin saat ponakan kita lahir Nabi Muhammad, aku senang banget, aku gembira banget. Itulah makanya Allah memberikan keringanan siksa kepadaku setiap hari Senin. Itu mimpinya sahabat Hamzah. Kalau yang mimpi sahabat Hamzah jadi dalil, nah. Kalau yang mimpi sahabat jadi dalil. Kalau yang mimpinya Nabi jadi wahyu. Seperti Adam. Anak-anak Adam yang sampai sekarang kita kumandangkan nih. Itu dari mimpi, bukan dari wahyu. Dari mimpinya sahabat. Dulu Nabi Muhammad saat di Madinah mau ngumpulin orang jamaah itu kebingungan, musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, gimana kita cara ngumpulin orang-orang biar jamaah sholat? Ada yang usul, nyalain api ya Rasul, nyalain api yang besar. Kata Nabi, jangan, kata orang kaya menyembah api.
Jibril pertama kali sholat jamaah di Madinah. Lalu di hari berikutnya tiba-tiba ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Bernama siapa? Abdullah. Datang, ya Rasul, aku semalam mimpi. Mimpiku kalau manggil orang sholat berkumandang berbunyi kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai la ilaha illallah. Kata Nabi, ya, saya setuju. Mimpi itulah yang buat manggil orang sholat. Sahabat Umar datang juga. Sahabat Umar bin Khattab, iya Rasul, saya pun mimpi seperti itu. Nah, jadi azan yang kita dengar sampai saat ini itu bukan langsung dari wahyu Allah melalui Nabi, tapi melalui mimpinya sahabat Nabi. Mimpinya sahabat, karena mimpinya sahabat Nabi itu jadi dalil. Beda kayak mimpinya kalian. Mimpinya kalian diuber-uber ayam, ya. Beda. Maka yuk, dari cerita Abu Lahab, setiap hari Senin dia mendapat keringanan karena senang hari lahir kita nih. Setiap tahun sekolah kita dari SD, SMP, SMK sekarang selalu merayakan Maulid Nabi karena kita cinta kepada Nabi, kita senang kepada Nabi. Saya dapat informasi, acara dengan Maulid Nabi ini semua dibantu oleh kepala sekolah atas kebijakannya, atas kearifannya, kita bisa melaksanakan dengan begitu semangat. Ya, nggak boleh ada yang menyalahkan acara peringatan Maulid Nabi. Nggak ada yang disalahkan. Kenapa? Di dalam peringatan Maulid Nabi ilmu disampaikan, betul. Makanan dihidangkan, betul. Tim hadroh melakukan, betul. Tim hadroh dikasih gocapan. Ya, berharap gitu ya. MC sedang dimusyawarahkan. Ya, penceramah semoga 10 jutaan. Bercanda pelurah, bercanda. Maka anak jangan kalah sama Abu Lahab. Jangan kalah dengan cintanya bulan yang cuma sehari doang. Kita yang ngaku cinta sama Nabi, sekolah implementasinya kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Dan inilah materi yang paling terakhir. Anak-anak, pulang dari sini, keluar dari masjid ini, ingat, Nabi pernah berpesan, ketika kalian pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, syaratnya ada 6. Berapa? Nih, ingat-ingat, ini diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Orang yang pengen mendapatkan ilmu manfaat dari mulai dia sekolahnya sampai lulus sekolahnya, syaratnya ada 6. Zakarin wa hirsin wa istibarin wa qurghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. 1, dengan kecerdasan. Buktikan cinta kepada Nabi, kalian sekolah dengan sungguh-sungguh. Kecerdasan kalian, IQ kalian sudah Allah berikan. Mungkin di sini ada yang IQ-nya di atas rata-rata. Kebanyakan atau bapak sendiri rata-rata. Semua kecerdasan sudah Allah berikan kepada kalian. 1, modal ilmu yang bermanfaat harus dengan kecerdasan. 2, wahirsin, sekolah itu harus sungguh-sungguh, harus serius. Manjada wajah, kalau kalian sungguh-sungguh, kamu akan berhasil dan sukses. Wahirsin yang kedua harus sungguh. Sekolah gak boleh terlambat, sekolah gak boleh bolos. Itu berarti dia sungguh-sungguh. 2, kemana? Kemana? Ya, kalau pulang bentar. Ya. 2, 3, wastibarin. Orang yang sekolah pengen dapat ilmu yang manfaat, wastibarin, harus dengan kesabaran. Kamu sekolah jangan pikiran pengen pulang aja. Pasti waktu pulang pasti akan datang. Jangan mikirin ya masih jam segini kapan pulang ya.
Begitu ya. Sabar sampai waktunya tiba, kita akan pulang. Tuh, syarat yang ketiga, sabar. Sabar kalau ada guru yang sedikit marah-marah, sabar. Sabar kalau ada guru yang ngomel-ngomel, sabar. Sabar kalau ada guru yang ngajar lambat, pelan, sabar. 3. Wasibarin yang keempat, wabul botin. Nah, pengen dapat ilmu yang manfaat perlu modal, nah, perlu biaya. Orang tua kamu sekolahin kalian pasti butuh biaya. Biaya buat ongkosnya pulang pergi, buat beli bensinnya, buat jajannya. Belum misalnya orang tua memberikan sumbangan kepada komite sekolahnya. Itu semua butuh biaya. Pengen dapat ilmu yang manfaat, syarat yang keempat butuh biaya, butuh modal. Kamu mau ngapain aja butuh modal. Nanti kuliah butuh modal. Terus sampai S3 butuh modal. Gak mungkin ilmu kamu dapatkan tanpa biaya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Wa irsyadi ustadin. Pengen dapat ilmu yang manfaat setelah kamu lulus dari SMK 5, ingat irsyadi ustadin, butuh bimbingan guru. Butuh sangat menghormati guru. Kalian dapat ilmu manfaat, syaratnya kalian wajib menghormati guru, wajib memuliakan guru. Tuh, syarat yang kelima. Syarat yang terakhir, apa itu ilmu yang manfaat bisa kita dapatkan? Waktu di zaman, butuh waktu yang lama. Kamu pengen dapat ilmu itu butuh waktu yang lama. Dari TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, S1, S2, butuh waktu puluhan tahun. Maka teruslah kalian berpikir, jangan berhenti sekolah. Habis SMK boleh kamu lanjut. Kalau bekerja, lanjut lagi tujuan kuliah apa? Sampai kalian dewasa. Tuh, syarat ilmu yang ini harus kalian lakukan sebagai wujud cinta kepada amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Coba yang putri atau yang putra yang berani maju lagi, siapa yang bisa mengingat? Mengingat, bukan membaca, mengingat. 6 syarat agar ilmu bermanfaat. Ayo, mana? Oh, jauh. Sini. Luar biasa, kepala sekolah, anak-anaknya begitu responsif. Ayo nak, sini nak. Kasih lewat, tolong kasih jalan. Ya, kasih lewat. Oke. Nih, namanya siapa deh? Ini Pak. Fikri kelas 10 T3. kelas 10. Ya, baik Fikri, dari Pak Ustadz kenalin ada 6 syarat agar ilmu kita selama sekolah itu bermanfaat. Fikri masih ingat tidak? Sekarang coba Pak Ustadz minta Fikri mengulang agar teman-teman bisa mengingat lagi. Apa 6 syarat itu? 1. Yang pertama dengan kecerdasan Pak. 2. Butuh modal Pak. Jangan modal dulu. 2. Ayo. Bersungguh-sungguh atau semangat. 3. Harus bersabar Pak. Harus bersabar Pak. 4. Butuh modal. Berarti butuh apa tuh modal tuh? Butuh biaya kayak. Biaya itu butuh apa? Butuh duit. Butuh duit. Ya. Butuh duit. Yang kelima, Butuh bimbingan dulu. butuh bimbingan guru. Berarti dengan guru harus apa? Harus sabar. Guru. Jadi dengan guru harus bagaimana? Mendengarkan ketika menjelaskan. Iya. Wajib Nanti. wajib memul. Iya kan. Berarti kalau memuliakan guru pahalanya besar. Kalau durhaka kepada guru dosanya besar pula. Ya. Yang keenam, Fikri. Yang keenam. Butuh waktu yang lama.
Berapa lama Budi? Karena baik dari TK, SD, SMA sampai S1. Jadi nanti lulus SMK pengen kemana? Kuliah, apa pengen kerja, apa pengen kawin? Pengen kerja dulu, Pak. Oh, pengen kerja dulu. Ayah masih ada? Masih belum. Ibu? Masih. Baik. Fikri, Pancasila apa? Oh, Benar? nah, Oh, baca. Siap. 1. Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwarna. 3. Kesatuan Indonesia. 2. Indonesia yang adil dan beradab. 1. Tuhan yang Maha Esa. Bagus. Pengalamannya. Karena kamu sering kepala sekolah. Ya. Kamu sama dengan kepala sekolah. Bilang, cium tangan kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah sembunyi, terima. Nah, kalau nggak dikasih tanggung jawab Pak Ustadz, tenang aja. Ya, siap. Salam sama kepala sekolah ya. Ya, sono. Ya, sono salim, kepala sekolah salim. Ya. Ya, sini kepala sekolah. Sini Fikri. Nah, ini materi terakhir dari Pak Ustadz. Kok bangun dulu? Ya, bangun. Agar acara ini sampai selesai semuanya berkah, nanti kalian baru berdiri atau baru keluar setelah ditutup dengan doa. Tetap Pak Ustadz berharap anak-anak SMK 5 terus berprestasi karena sering memperingati Maulid Nabi. Dengan peringatan Maulid Nabi, SMK 5 semakin berprestasi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, sekolah nanti lagi ya. Nah, ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita bisa berjumpa lagi. Ada itik dimakan tikus. Ada itik dimakan tikus. Kalau ada kue, siapin plastik, mau saya bungkus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Lurah, terima kasih atas atensinya. Pak Kaning, semuanya. Selanjutnya mungkin yang berdoa nanti ada guru kita. Pak Ustadz tutup dengan kalimat Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amahu wa bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami yang tercinta. Anak-anak, ingat wajah bunda kita, ingat wajah ibu kita semua. Pandang dengan senyuman kasih sayang kita. Tatap wajah ibu kita dalam bayangan kita yang penuh kasih sayang. Ya Allah, berikan kesehatan pada ayah bunda kami, ibu kami yang melahirkan, dengan cucuran darah yang kami. Berikan kebahagiaan kehidupan pada ibu dan ayah kami.
wajah ayah kami yang begitu letih bekerja, ya Allah, berikan rezeki yang halal, berikan rezeki yang barokah, ya Allah. Ya Allah, berikan kesejahteraan kebahagiaan pada guru-guru kami yang telah membimbing kami dengan berbagai ilmu mereka, ya Allah. Jadikan guru-guru kami orang-orang yang penuh dengan keikhlasan. Jadikan guru-guru kami orang-orang yang memberikan kebahagiaan dunia akhirat kami, ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa tilmidana wa talamidatina min ahli al-ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wal khair. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام